Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami boleh melewatinya dengan sukacita. Di kesempatan ini kami kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu bersama dengan keluarga kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, kami dapat memahami, sehingga itu bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini saya mengajak kita untuk belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa berita-berita yang membuat kita geleng-geleng kepala. Kita tidak habis pikir sehubungan dengan orang-orang yang mempertaruhkan reputasinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan harga dirinya, bahkan sampai dipecat dari pekerjaan hanya karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Ada berita tentang istri yang berselingkuh dan kemudian ditemukan oleh suaminya. Ada berita suami berselingkuh dan kemudian ketika istrinya mengetahui keadaan itu, suami bukannya berubah, tetapi malah menganiaya istrinya dan memilih pergi dengan pasangan selingkuhannya, meskipun ia harus dipecat dari pekerjaannya. Pertanyaannya, saudaraku, apakah sebenarnya mereka tidak tahu bahwa itu salah? Apakah mereka tidak tahu bahwa itu dosa? Apakah mereka tidak sadar akan konsekuensi dari perbuatan yang menuruti hawa nafsu itu? Ketika pelaku-pelaku yang terjerat nafsu itu ditanyakan, mereka biasanya hanya menyesal. Mereka merasa seperti ada kekuatan yang tidak dapat mereka lawan, atau bahkan mereka mengira bahwa perbuatan mereka tidaklah berakibat buruk seperti yang akhirnya mereka terima. Nah,
jika tidak berhati-hati, siapapun bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama. Semua orang, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, termasuk anak-anak Tuhan, pasti berhadapan dengan godaan-godaan hawa nafsu duniawi. Baik itu yang berhubungan dengan hawa nafsu seksual maupun keinginan-keinginan dosa yang lain. Sehingga perlu sekali bagi kita untuk membentengi diri kita dengan hikmat dan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia memberikan sebuah nasihat bagaimana orang Kristen bisa terhindar dari berbagai macam godaan hawa nafsu duniawi dengan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan untuk bertindak di bawah bimbingan dan kuasa Roh Kudus perlu menjadi kerinduan terdalam dari setiap kita sebagai anak Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak dibebaskan dari kekacauan dan pertentangan dari sifat korup yang masih ada dalam diri kita. Namun sifat kedagingan itu tidak boleh menguasai diri kita. Kita harus bergumul dan sungguh-sungguh berhasrat agar dapat memperoleh kemenangan atas kuasa kedagingan. Kebencian kita akan dosa dan keinginan akan kekudusan menunjukkan bahwa kita memiliki bagian dalam Injil keselamatan. Saudara, dalam bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus berusaha memberikan deretan daftar dari dampak hidup orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus atau perbuatan daging dengan hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau buah Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh itu memampukan kita terhindar dari godaan hawa nafsu. Tetapi memang ini sangat sulit. Seberapa sering kita dikalahkan oleh kebiasaan yang jelek, sikap yang buruk, atau pola pikir yang salah? Kita berjanji untuk memperbaikinya. Kita bahkan meminta seseorang untuk menolong kita, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Namun dalam hati, kita tahu bahwa kita tidak mempunyai kemauan atau kemampuan untuk mengubahnya. Kita dapat membicarakannya, menyusun rencana, atau membaca buku tentang pengembangan diri. Tetapi masih saja kita sulit untuk mengalahkan dan mengendalikan banyak hal yang ada di dalam diri kita. Tetapi syukurlah, Allah mengetahui kelemahan kita. Allah mengetahui kelemahan saya dan saudara. Dan Dia juga tahu bagaimana cara memulihkannya. Alkitab mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 20-23 ini dikatakan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu-satunya cara untuk memperoleh penguasaan diri adalah dengan mengizinkan Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Dengan kata lain, fokus utama kita bukanlah berusaha, tetapi mencoba berserah, yaitu menjalani momen demi momen di dalam kehidupan kita dengan tunduk dan percaya kepada Allah daripada mengandalkan diri kita sendiri. Paulus mengatakan bahwa itulah makna dari hidup oleh roh. Itu tadi dikatakan di ayat yang ke-16. Pertanyaannya, apakah saudara siap untuk diubahkan? Saudara dapat berubah karena Allah hidup di dalam saudara. Pada saat saudara menyerahkan diri kepadanya, Dia akan menolong saudara untuk menghasilkan buah berupa hidup yang serupa dengannya. Kita membutuhkan kuasa Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita bisa berubah dan bertumbuh. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya Ia menolong kita untuk memahami
bagaimana berserah kepadanya, sehingga kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mohon, hidupkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar kami mau tunduk kepada kehendak-Mu. Jangan biarkan kami dikuasai oleh keinginan daging kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Beri kami hikmat dan kepekaan, terlebih kemampuan untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, kesehatan, bahkan di dalam setiap pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau boleh campur tangan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.